Menurut Majelis Kehormatan, hakim terlapor Saldi Irsyad tidak dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan terpendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan nomor 90 dari PUU 221 dari 2023, meskipun ada ruang pada bagian awal pembukaan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang mengungkap sisi emosional seorang hakim. Namun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, sebab sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bagian pendapat berbeda dissenting opinion hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari putusan nomor 90 dari PUU 221 dari 2023. Oleh karena itu, terhadap pendapat berbeda atau dissenting opinion berlaku azas res judicata pro veritatis habetur. Artinya putusan hakim harus dianggap benar. Terlebih jika dicermati dalam dokumen pendapat berbeda hakim terlapor Saldi Irsyad, pada pokoknya terdapat dua isu yang dibahas, yakni terkait dengan isu pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan hukum acara dan isu substansi perkara itu sendiri. Memang seyogyanya pendapat berbeda membahas kontra argumentasi hukum dan substansi perkara yang termuat pada bagian pertimbangan hukum putusan, sehingga terlihat jelas perbedaan ide gagasan dipersoalkan. Namun jika hakim ingin membahas dari sudut pandang berbeda yang tidak terkait dengan pokok perkara, seperti membahas dari perspektif prosedural yang berkaitan dengan hukum acara, hal itu pun tidak bermasalah, sebab pada hakikatnya pendapat berbeda atau dissenting opinion seorang hakim merupakan wujud independensi personal dan bagian dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan menghukum dan harus dikesampingkan. 5.8.2 bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan etika berkaitan dengan isu pendapat berbeda atau dissenting opinion hakim terlapor dalam putusan Majelis Kehormatan nomor 3 dari MKMK dari R dari 11 dari 2023 paragraf 7.16.1 mutatis mutandis berlaku pula dalam putusan Majelis Kehormatan APO, yang dengan demikian berarti telah ternyata bahwa pendapat berbeda atau dissenting opinion yang disampaikan oleh hakim terlapor dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dari PUU 221 dari 2023 bukanlah merupakan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana didalilkan oleh pelapor. 5.9 menimbang bahwa berkenaan dengan dalil pelapor yang pada pokoknya menyatakan terdapat afiliasi hakim terlapor pada salah satu partai politik peserta pemilu dalam kurung PDI Perjuangan, sehingga diduga merupakan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. 5.9.1 setelah Majelis Kehormatan membaca dan memeriksa secara seksama permohonan pelapor beserta bukti yang diajukan oleh pelapor, Majelis Kehormatan menilai bahwa dalil pelapor tersebut tidaklah memiliki dasar yang kuat karena dalil pelapor hanya didasarkan pemberitaan media online yang memberitakan kemungkinan hakim terlapor sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo. Dalam hal ini pelapor hanya mengutip pemberitaan yang memuat pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat yang menyebut hakim terlapor sebagai salah satu putra daerah yang patut dipertimbangkan. Video media online news.com pemilu /ID Puan Saldi Irsyad hingga Menteri Basuki didorong PDIP sudah terjadi wapres. Di luar buku pemberitaan media online tersebut, pelapor sama sekali tidak menyatakan bukti lain untuk lebih menguatkan dalilnya. Terlebih, hakim terlapor dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan Majelis Kehormatan membantah adanya komunikasi atau kesepakatan dengan PDI Perjuangan terkait wacana pencalonannya sebagai calon wakil presiden. Hakim terlapor menegaskan bahwa tidak pernah ada pertemuan atau pembicaraan yang membahas hal tersebut. Hakim terlapor menegaskan bahwa selama menjadi hakim konstitusi, dirinya berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan penafsiran atau dugaan bahwa hakim terlapor mengejar popularitas. Hal tersebut diantaranya dicontohkan oleh penolakan hakim terlapor yang dinominasikan sebagai penerima penghargaan tokoh Minang Nasional Penegak Konstitusi berintegritas
publisitas dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-17 Padang TV. 5.9.2 bahwa dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh pelapor tidak cukup kuat untuk membuktikan afiliasi hakim terlapor dengan PDI Perjuangan terkait isu calon hakim terlapor sebagai wakil presiden. Selain itu, keterangan dari hakim terlapor yang membantah dalil pelapor tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menilai kebenaran dalil pelapor akuo, sehingga Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk menyatakan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor. 5.10 menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum dan etika di atas telah ternyata tidak terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Dengan demikian, hakim terlapor tidak terbukti melanggar sabta karsa utama. 5.11 menimbang terhadap hal-hal lain dan selebihnya, terutama dari dalil yang secara implisit meminta Majelis Kehormatan mengoreksi putusan-putusan Majelis Kehormatan sebelumnya, sehingga Majelis Kehormatan saat ini seakan-akan diminta untuk menjadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi banding. Terhadap putusan Majelis Kehormatan tersebut tidak dipertimbangkan. Lebih lanjut, karena selain tidak ada relevansinya, Majelis Kehormatan saat ini tidak memiliki kewenangan untuk demikian. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan serta pertimbangan hukum dan etika di atas dapat disimpulkan bahwa telah ternyata tidak terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi intrasu prinsip integritas, prinsip kesetaraan, serta prinsip kesopanan dan kepantasan dalam sabta karsa utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan 1. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait dengan penyampaian pendapat berbeda dissenting opinion dari hakim terlapor dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU 21 Romawi tahun 2023. 2. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait dugaan hakim terlapor berafiliasi dengan salah satu partai politik peserta pemilu yaitu PDI Perjuangan. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan yaitu Idewa Giri Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:19:44 oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Giri Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Yang terakhir, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Putusan nomor 01-MKMK-L-03-2024 nomor 02-MKMK-03-2024 nomor 05-MKMK-L-03-2024 demi kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim konstitusi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Majelis Kehormatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2024 tentang pembentukan dan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 2024 tanggal 2 Januari 2024 telah memeriksa, mengadili dan memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan uraian sebagai berikut. 1. Identitas pelapor. 1.1 Perorangan warga negara Indonesia. Nama Ziko Leonardo Jakarta Simanjuntak, sarjana hukum, pekerjaan advokat. Alamat Jalan Aris Asli 4 Romawi E 16/3 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta. 1.2 Perorangan warga negara Indonesia. Nama Alfon Pratama Sitorus, pekerjaan mahasiswa. Alamat Gria Bukit Jaya, Blok T 14/14 RT 010/024 Gunung Putri. Nama Junaidi Malau, pekerjaan mahasiswa. Alamat Telaga Pesona, Blok N4 nomor 1 RT 011/017 Telaga Murni, Cikarang Barat. Dalam hal ini, para pelapor menunjuk kuasa hukum Dedi Rizaldi Aswin Gomo, sarjana hukum, dan Elia Bihulu, sarjana hukum magister hukum, yang memilih domisili hukum di Jalan Mampang Perapatan 11 nomor 19E Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 November 2023. 1.3 Perorangan warga negara Indonesia. Nama Harjo Winoto, pekerjaan advokat. Alamat Revenue Tower 19th floor, Sudirman Central Business District or SCBD, District 8, Jakarta, Indonesia. Selanjutnya disebut para pelapor. Mengajukan laporan terhadap 2. Identitas terlapor. Nama Anwar Usman, tempat tanggal lahir 5/31 Desember 1956, jabatan Hakim Konstitusi. Alamat Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat 10110. Selanjutnya disebut hakim terlapor. Majelis Kehormatan telah membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan pembelaan hakim terlapor, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Baik, saya lanjutkan. Pertimbangan hukum dan etika. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok laporan, Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan mengenai kewenangan Majelis Kehormatan dan kedudukan hukum pelapor sebagai berikut. Kewenangan Majelis Kehormatan dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pelapor, menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 junto pasal 15 ayat 1 PMK 1/2003 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan aku dan para pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan, selanjutnya Majelis Kehormatan akan mempertimbangkan pokok-pokok laporan para pelapor sebagai berikut. Pertimbangan Majelis Kehormatan dalam pokok laporan 5.5. Menimbang setelah memeriksa sama laporan dan keterangan pelapor serta alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, terdapat dua hal yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang oleh Majelis Kehormatan dipandang relevan untuk dipertimbangkan, yaitu
Satu, apakah tindakan hakim terlapor yang menggelar konferensi pers sebagai bentuk sanggahan dan keberatan atas sanksi etik dalam putusan Majelis Kehormatan nomor 2/MKNK/L/2023 yang dijatuhkan kepada hakim terlapor melanggar sabta karsa utama? Dan dua, apakah gugatan hakim terlapor ke Pengadilan Tata Usaha Negara dianggap sebagai tindakan tidak menerima putusan Majelis Kehormatan nomor 02/MKNK/L/2023 sehingga bertentangan dengan sabta karsa utama? 5.6 menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan dalil pelapor, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. 5.6.1 oleh karena pentingnya keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama sebagaimana halnya dengan kode etik dan perilaku hakim pada umumnya berlaku secara universal, maka sebelum mempertimbangkan kedua hal tersebut sebagaimana diuraikan pada prinsip paragraf 5.5 di atas, Majelis Kehormatan memandang perlu untuk menjelaskan relevansi bahkan keniscayaan dan keberadaannya dalam kaitannya dengan keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. 5.6.2 bahwa keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama tidak dapat dilepaskan, bahkan merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan, kondisio sine qua non dari amanat yang sekaligus merupakan kebutuhan konstitusional untuk menghadirkan sosok-sosok pengemban jabatan hakim konstitusi yang dalam dirinya dipersyaratkan harus melekat integritas, kepribadian jujur, tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi, ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara, sebagaimana secara eksplisit diuraikan dalam pasal 24C ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 dengan amanat, dan sekaligus kebutuhan konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh pasal 24C ayat 5 UUD 1945 tersebut. Maka dalam diri seorang hakim konstitusi yang dituntut oleh konstitusi bukanlah semata-mata kepakarannya dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan, melainkan juga kepribadian, sikap dan perilaku etisnya dalam mengemban jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks itu pula seharusnya titik tolak pemahaman diletakkan dalam menjawab pertanyaan mengapa seleksi terhadap hakim konstitusi dilakukan dengan melibatkan 3 organ konstitusi, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, yang dalam gagasan negara modern mempresentasikan pemegang 3 kekuasaan utama dalam negara. 5.6.3 bahwa berasnya persyaratan yang dilekatkan pada sosok yang mengemban jabatan hakim konstitusi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada subparagraf 5.6.2 di atas secara rasional merupakan tuntutan kebutuhan yang tak terhindarkan, karena hakim konstitusi adalah pilar utama sekaligus seluruh Mahkamah Konstitusi, sementara Mahkamah Konstitusi tidak lain adalah pengawal konstitusi dan sekaligus penafsir konstitusi yang penafsirannya atau yang dituangkan atau tercermin dalam putusan-putusannya mengikat seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Sebagai pengawal dan penafsir konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan besar untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum pasal 24C 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga diwajibkan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi mengawal dan menafsirkan konstitusi itu hanya akan berjalan dengan baik manakala Mahkamah Konstitusi mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat. Sementara itu, kepercayaan penuh rakyat hanya akan didapat manakala sosok-sosok yang memegang jabatan hakim konstitusi bukan hanya benar-benar mumpuni dalam penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan, melainkan juga benar-benar sikap dan perilakunya menunjukkan ketaatan terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama. Bukan hanya tak kalah memeriksa dan memutus perkara, melainkan juga dalam kehidupan sehari-harinya di tengah-tengah masyarakat. 5.6.4
bahwa mengingat penting dan mendasarnya makna keberadaan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada subparagraf 5.6.2 dan 5.6.3 di atas, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama secara esensial adalah ibarat konstitusi etik bagi hakim konstitusi. Sebagai konstitusi etik, sebagaimana layaknya konstitusi yang memiliki kedudukan mendasar dan fundamental bagi hakim konstitusi, bukan sekedar panjangan formalitas yang mir makna dan esensi. Karena itu sabta karsa utama harus benar-benar dikenalkan atau mendarah daging dalam kepribadian setiap hakim konstitusi. Sebab tanpa internalisasi demikian dapat dipastikan hakim konstitusi tidak akan berhasil meraih kepercayaan dan dukungan masyarakat yang merupakan kebutuhan mutlak bagi pentaatan dan efektivitas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Manakala kepercayaan dan dukungan masyarakat tidak berhasil diraih secara esensial, hakim konstitusi sesungguhnya telah gagal memerankan dirinya sebagai pilar utama dan ruh Mahkamah Konstitusi. Apabila kegagalan demikian berlanjut tanpa ada upaya serius untuk menanggulanginya, diantaranya dan terutama, namun bukan satu-satunya, melalui tindakan penegakan etik dan perilaku oleh lembaga atau perangkat yang berwenang untuk itu, sebagaimana yang saat ini berada di tangan Majelis Kehormatan. Menurut penalaran yang wajar, fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh logika desain ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. 5.7 menimbang bahwa setelah mempertimbangkan substansi mendasar berkenaan keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi serta keniscayaan kehadiran majelis kehormatan dalam konteks itu seperti diuraikan pada paragraf 5.6 di atas. Selanjutnya majelis kehormatan akan mempertimbangkan kedua hal yang diduga mengandung isu pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi diuraikan pada paragraf 5.5 yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 5.8 menimbang bahwa para pelapor mengajukan laporan atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor berkenaan dengan tindakannya menggelar konferensi pers sebagai bentuk sanggahan dan keberatan atas sanksi etik dalam putusan Majelis Kehormatan nomor 2 MK/2023 yang dijatuhkan kepada hakim terlapor, ditambah keberatan atas bentuk sanksi pelanggaran etik yang diterimanya, juga mendorong hakim terlapor untuk mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 bertanggal 9 November 2023 terhadap kedua tindakan dan peristiwa yang oleh pemohon didalilkan sebagai pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. 5.8.1 bahwa Majelis Kehormatan perlu membaca kembali transkrip konferensi pers hakim terlapor serta memperhatikan dengan seksama rekaman pernyataan hakim terlapor dalam konferensi pers yang menjadi fakta atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilaporkan oleh para pelapor. Majelis Kehormatan menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan hakim terlapor, baik secara tersurat maupun tersirat maupun tersurat, menunjukkan gelagat dan sikap bahwa hakim terlapor tidak dapat menerima putusan Majelis Kehormatan nomor 2 MK/L/2023. Pokok pernyataan yang disampaikan hakim terlapor merupakan sanggahan dan bantahan atas proses maupun isi putusan, maka Majelis Kehormatan termasuk bentuk sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Sikap tidak dapat menerima putusan Majelis Kehormatan tersebut setidaknya tercermin dalam beberapa pernyataan yang diantaranya dianggap telah dibacakan. 1, 2,
2, 3. Majelis Kehormatan memandang tidak perlu untuk menilai secara satu demi satu dari seluruh pernyataan yang disampaikan hakim terlapor dalam konferensi pers dimaksud apakah mengandung unsur-unsur yang patut diduga melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama dan sebagaimana telah dijadikan dalil dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi oleh para pelapor dalam laporannya. Karena yang menurut Majelis Kehormatan menjadi perhatian utama adalah sikap tidak dapat menerima atau legowo atas putusan Majelis Kehormatan nomor 2 /MK/L/2023 yang ditujukan oleh hakim terlapor dengan menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, hakim terlapor secara terbuka menyampaikan kepada publik yang diliput oleh berbagai media, khususnya perihal keberatannya mengenai prosedur beracara, pertimbangan Majelis Kehormatan dan sanksi. Berdasarkan substansi konferensi pers dan cara hakim terlapor menyampaikannya, tampak nyata bahwa hakim terlapor bukan hanya tidak menerima putusan Majelis Kehormatan nomor 2 /MK/L/2023, melainkan juga membuat pernyataan yang menggambarkan bahwa pembentukan Majelis Kehormatan merupakan bahagian dari skenario untuk menjatuhkan kehormatan dan martabat hakim terlapor. Ditambah kenyataan bahwa sikap tersebut ditunjukkan secara terbuka dan disampaikan kepada khalayak luas dalam sebuah konferensi pers yang diliput oleh media nasional. Majelis Kehormatan merasa perlu menilai apakah sikap untuk tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh lembaga penegak etik seperti Majelis Kehormatan tergolong sebagai bentuk tindakan yang patut diduga melenceng dari kode etik sebagai pedoman dari kode etik sebagai pedoman perilaku yang merupakan panduan bagi seorang hakim konstitusi untuk bersikap tindak. Namun sebelum menanggapi dan menguraikan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran di atas, Majelis Kehormatan juga menemukan fakta sebagaimana didalilkan oleh para pelapor dan pada saat ini telah diketahui secara luas oleh masyarakat berupa adanya gugatan yang disampaikan oleh hakim terlapor ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan dimaksud secara langsung maupun tidak langsung merupakan dampak susulan dari hal musabab yang ditimbulkan dari adanya putusan Majelis Kehormatan nomor 2 /MK/L/2023 yang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim terlapor. Tindakan hakim terlapor yang mengajukan gugatan TPT-UN bagi Majelis Kehormatan merupakan fakta yang memperkuat penilaian bahwa hakim terlapor tidak dapat menerima putusan Majelis Kehormatan nomor 02/MK/L/2023, bahkan melakukan reaksi dan perlawanan terhadap putusan tersebut yang dilakukan oleh hakim terlapor memiliki pengaruh yang secara langsung itu secara terbuka dalam tindakan yang diketahui oleh publik secara luas. Secara kelembagaan, tindakan yang dilakukan oleh hakim terlapor memiliki pengaruh yang secara langsung maupun tidak langsung terhadap marwah dan keluhuran martabat Mahkamah Konstitusi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, penting bagi Majelis Kehormatan untuk mempertimbangkan dan menilai apakah tindakan dan sikap tindak dapat menerima putusan Majelis Kehormatan nomor 2 /MK/L/2023 yang ditunjukkan hakim terlapor secara terbuka dan diketahui khalayak ramai
patut diduga merupakan bentuk pelanggaran etik sebagaimana termaksud dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. 5.8.2 bahwa terhadap paparan dan fakta sebagaimana diuraikan dalam paragraf 5.8.1 di atas, Majelis Kehormatan berpendapat hakikat etika lebih cenderung memenuhi elemen sebagai norma kesusilaan. Etika merupakan himbauan moral bagi setiap orang ataupun pemangku kepentingan untuk dipedomani ketika berperilaku. Dalam perkembangannya, etika dituangkan dalam aturan hukum yang umumnya dibungkus dalam bentuk kode. Dengan menjelma sebagai kode etik, maka etika juga memiliki warna sebagai norma hukum dengan segala konsekuensinya. Di sisi lain, ketika etika dituangkan dalam bentuk kode atau kanon dan dimaknai sebagai aturan hukum, maka karakteristik himbauan moral yang menjadi warna dari etika memudar. Kode etik bergeser menjadi susunan aturan yang digunakan untuk menakut-nakuti agar tidak terkena sanksi. Padahal sebagai panduan moral, etika seharusnya dipegang sebagai rambu-rambu untuk berperilaku baik. Dalam perkembangannya dewasa ini, kode etik yang dimaknai sebagai aturan hukum menuntut adanya upaya penegakan. Imbasnya dibutuhkan perangkat oleh lembaga yang difungsikan untuk menegakkan kode etik. Selain itu, perangkat dan lembaga dimaksud juga dilengkapi dengan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi agar kode etik itu ditaati dan tidak menjadikan kode etik sekedar sebagai macan kertas belaka. Namun demikian, sanksi dalam pelanggaran etik tidak boleh diartikan semata-mata dan serta-merta layaknya pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atau retributif dan pemberi efek jera. Sanksi dalam pelanggaran etika memiliki nuansa panduan moral yang menuntut kesadaran atau konsistensi pelaku pelanggaran etika untuk kembali menaati rambu-rambu yang ditetapkan dalam pedoman perilaku dalam konteks penegakan kode etik bagi hakim. John Hastings dalam kurung 1964 pernah mewanti-wanti, telah dibacakan dan juga dianggap diterjemahkan. Berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor, Majelis Kehormatan menemukan kejanggalan dalam sikap yang tidak dapat diterima. Saya ulangi, yang tidak dapat menerima putusan Majelis Kehormatan nomor 2/MK/L/2023 sebagaimana ditunjukkan oleh hakim terlapor. Dalam konteks hakim terlapor, sanksi yang dijatuhkan Majelis Kehormatan dalam putusan akuo tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai bentuk pembalasan setimpal atas pelanggaran etika yang dilakukannya. Sanksi dimaksud tidak boleh dan sekaligus tidak dapat dimaknai dalam konteks pemidanaan, melainkan harus diletakkan dalam maknanya sebagai panduan moral agar hakim terlapor tidak menyimpang dan kembali berpegang pada prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dibutuhkan kesadaran pribadi untuk dapat meresapi makna sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran etika yang dilakukan hakim terlapor. Apabila kemudian muncul pertanyaan perihal sanksi yang dijatuhkan tidak seimbang dan setimpal dengan bentuk pelanggaran etika yang dilakukan, maka perlu dipahami bahwa kedudukan sebagai hakim menuntut dirinya, menuntut diri pribadinya untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sebab kedudukan sebagai hakim, terlebih hakim konstitusi, memaksa dirinya untuk menerapkan standar moral tertinggi, the highest moral standard, sehingga benar-benar mencerminkan harapan ideal hakim sebagai wakil Tuhan di bumi. Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan
angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama, yaitu Hakim Konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan sebagai abdi hukum yang terus-menerus menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim Konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat mahkamah. Oleh karena itu, kejanggalan sikap hakim terlapor dengan menyampaikan bantahan yang menunjukkan adanya keengganan untuk mematuhi putusan Majelis Kehormatan Inkasu putusan nomor 2 /MK/L/2023 dalam pandangan Majelis Kehormatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dampak lain yang ditimbulkan akibat dari sikap hakim terlapor demikian adalah turunnya citra dan wibawa Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat. Padahal sebagaimana diuraikan pada paragraf 5.5 di atas, kepercayaan dan dukungan masyarakat merupakan kebutuhan mutlak bagi penataan dan efektivitas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. 5.9 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan etika di atas berkenaan dengan tindakan hakim terlapor yang menggelar konferensi pers berkaitan dengan putusan Majelis Kehormatan nomor 2 /MKMK/L/2023 dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2023, padahal keputusan Mahkamah Konstitusi dimaksud adalah untuk melaksanakan putusan Majelis Kehormatan nomor 2 /MKMK/L/2023. Majelis Kehormatan berpendapat bahwa hakim terlapor telah ternyata terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. Dengan demikian, Majelis Kehormatan memandang perlu untuk memberikan teguran tertulis kepada hakim terlapor dan untuk menunjukkan sikap patuhnya yang tulus terhadap putusan Majelis Kehormatan Inkasu putusan nomor 2 /MKMK/L/2023. 5.10 menimbang terhadap hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10.58
lewat 50 menit dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah sidang pengucapan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk perkara nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, garis miring MKMK, garis miring L, garis miring 3, garis miring 2024, Rabu, Kamis 28 Maret 2024 telah selesai. Terima kasih, selamat pagi. Usman gitu ya, kami menghormati putusan itu walaupun ada sedikit rasa tidak puas karena hanya teguran tertulis, tapi bagi kami ini menunjukkan bagaimana seorang hakim konstitusi telah terbukti berkali-kali melanggar etik begitu ya. Dan saya sih secara pribadi, pendapat saya pribadi, saya mempertanyakan apakah masih pantas hakim konstitusi seperti itu begitu. Seharusnya yang diharapkan dari tim Bang Ziko seperti apa harusnya? Ya kami semua di sini melaporkan, meminta supaya diberhentikan secara tidak hormat di dalam laporan kami kalau terbukti begitu kan. Dan ternyata terbukti melanggar etik, tapi ternyata putusannya hanya diberi sanksi teguran tertulis, ya sudahlah. Selanjutnya apakah ada ingin melaporkan hal lainnya? Untuk saat ini belum ada, kita lihat saja perkembangan, siapa tahu beliau bikin konferensi pers lagi kan. Ya kita lihat saja perkembangannya, tapi ya memang itulah hasilnya, terbukti tapi hanya teguran tertulis. Artinya langkah berhenti sampai di sini saja atau menunggu konfirmasi dari Bang? Ya kita lihat beliau berbuat apa gitu ya. Soalnya kami kan ini di sini, kami ini memang yang beracara terus di MK, dan kami kan memang punya kepentingan untuk MK ini bersih. Kami bukan orang yang cuman tiba-tiba nggak pernah ke MK, tiba-tiba datang ke MK gitu ya. Kami memang sudah sering sekali berperkara di MK, dan kami memang ingin MK bersih, bukan karena terkait pemilu saja gitu. Memang ini ke depannya kami akan terus di sini, nih kepentingan kami ingin MK agar lurus-lurus saja untuk kami bisa tetap berperkara dengan baik di sini begitu. Kenapa nggak nyuruh mundur aja? Ya berharap, karena udah beberapa kali dilapor. Kami minta di laporan untuk berhenti. Oh maksudnya ya kami minta diberhentikan, tapi ya kalau memang ada kebesaran hati dari beliau ingin mundur, ya kami akan apresiasi sekali. Tapi kan kembali lagi sudah 2 kali diputus melanggar etik, apakah mungkin beliau? Ya demikian kita telah ikuti pembacaan putusan sidang MKMK terhadap 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang diberikan kepada Hakim Anwar Usman, kemudian Saldi Isra dan Arif Hidayat. Dan dari 5 laporan ini, Hakim Anwar Usman mendapatkan laporan yang paling banyak, sedangkan Saldi Isra dan Arif Hidayat masing-masing mendapatkan 1 laporan. Dari keputusan atau vonis yang dikeluarkan oleh Hakim MKMK menyatakan bahwa ketiga hakim tersebut akan mendapatkan teguran tertulis. Saya Gede Satria, pamit undur diri, saat lagi Anda dapat menyaksikan program iNews Siang. Sampai jumpa.